Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku semuanya dan sahabat-sahabat sekalian. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan dilancarkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Fari Fadlillah dengan obrolan yang santai. Kali ini saya ditemani dengan guru saya sekaligus dosen saya yang sangat saya hormati. Beliau adalah Bapak Evi. Kepadanya mungkin bisa sedikit perkenalan mulai dari nama sama riwayat terakhir organisasi dan jabatan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas undangannya. Iya, Pak. Mas Farid. Sudah diundang di sini, diberikan kesempatan untuk ngobrol. Apa ini yang perlu dikenalkan ini? Ya, riwayat organisasi untuk memotivasi teman-teman dan pekerjaan. Oke, jadi ya alhamdulillah kebetulan saya itu semenjak kuliah itu sebenarnya aktif di organisasi. Jadi mulai 2007 saya mulai aktif di organisasi. Kebetulan di mahasiswa dulu, jadi saya ikut di PMII sebagai pengurus rayon. Kemudian di tahun 2009 saya pulang ke rumah, itu juga aktif sebagai ketua ranting IPP Ibnu. Mohon maaf, kemudian itu sampai 2012 mungkin sampai 2012. Kemudian vakum 1 tahun, 2013 saya ikut pengurus Lapesdam di PJNU Lamongan. Kemudian aktif lagi di kampung sebagai ketua Ansor. Kemudian 2 tahun berikutnya sebagai wakil sekretaris PAC Ansor. Kemudian 2 tahun berikutnya 2019 saya sebagai ketua Ansor sampai 2021. Dan tentu ya banyak di perjalanan itu saya juga menjabat sebagai wakil ketua Lapesdam PJNU Lamongan, kemudian sebagai ketua ISNU PAC Sarirejo, dan hari ini saya sebagai sekretaris MWC NU Lamongan. Saya hari ini posisinya sebagai sekretaris MWC NU Lamongan, juga sebagai wakil ketua ISNU PAC Kabupaten Lamongan, ketua ISNU PAC Lamongan, juga wakil ketua Lapesdam Lamongan, dan masih banyak yang lain. Itu semua sekarang. Itu hari ini. Masya Allah. Nah, mungkin bisa di-spill sedikit untuk jabatan sekarang di pekerjaan. Kalau di pekerjaan, alhamdulillah saya mulai tahun 2015 mengabdikan diri dan berprofesi di Universitas Islam Lamongan. Jadi sejak saat itu sebenarnya ya alhamdulillah meniti karir dan jalan khidmah sebagai dosen gitu. Itu mungkin keinginan orang-orang tua atau orang tua saya pengen jadi anaknya jadi guru gitu ya, berkat doa mereka ya kesampaian sampai hari ini sebagai dosen di Universitas Islam Lamongan. Dan kebetulan hari ini di 2023 kemarin diamanai sebagai dekan di Fakultas Agama Islam. Masya Allah. Ya, sini tentu mohon doanya. Amin. Teman-teman Mas Farid dan teman-teman agar sama-sama bisa memajukan Unisla itu. Semoga dengan berkhidmahnya bisa menghasilkan impact yang baik ya. Ya, jadi semuanya tentu saya niati khidmah.
termasuk ya saya di Unisla selaku dekan juga saya niati sebagai khidmah. Saya sebagai sekretaris MBCNU juga saya niati khidmah. Okay. Jadi saya tentu salah satu orang yang percaya bahwa al-khidmatu miftahu barokah. Khidmah itu membukakan pintu keberkahan gitu. Dan banyak hal gitu dalam perspektif ilmu, wa barakatuhu bil khidmah. Ilmu itu juga berkah kalau kita khidmahkan, kita gunakan untuk, sebenarnya untuk khidmah itu dalam pengertian saya ya melayani orang kan gitu. Lillahi ta'ala. Melayani orang ya itu lillahi ta'ala, itu kan tugas kita sebagai manusia, sudah bermaujud di dalam diri kita gitu. Jadi memang kalau kita, menurut pandangan saya, kalau kita niati segala aktivitas itu dengan ikhlas, niat yang baik, niat yang baik kita sandarkan kemana niat kita, ya itu yang akan tercapai. Saya mulai 2007 sampai hari ini ya kalau diberikan kesempatan ya saya tetap khidmah gitu. Itu khidmah kalau di organisasi ya. Kebetulan hari ini saya juga khidmah sebagai ketua yayasan yang punya, kebetulan di rumah punya yayasan yang punya madrasah ibtidaiyah, yang punya madrasah diniyah, dan punya TPQ. Jadi selama kita masih bisa berbuat baik, kenapa tidak kan gitu. Tapi tentu ya tantangannya memang kita harus menyeimbangkan segala aktivitas dengan kewajiban kita gitu. Kita harus tahu mana hal-hal yang wajib dan mana kita harus juga tahu mana hal-hal yang penting, yang urgent, yang kita laksanakan. Tahu mana yang harus diprioritaskan dan mana yang disiapkan. Ya, tahu prioritas, tahu wajib dan sebagainya, sehingga kita enggak kelimpungan gitu ya. Kita bisa membagi waktu dengan baik. Karena di dalam diri saya ini kan sebenarnya banyak ya. Kalau di kampus ya miliknya mahasiswa, kalau di rumah ya gini-gini mikirkan kenaikan SPP kan gitu. Atau kalau di dalam rumah ya milik keluarga, tapi kalau di kecamatan ya miliknya orang-orang NU kan gitu. Jadi ya memang apa nggih, dengan segala bukan beban ya, dengan segala kapasitas yang ada melekat ini tentu harus dimanage dengan baik kan gitu. Dan sebenarnya ya praktisnya sebenarnya kan saya nggak perlu belajar, sebenarnya nggak perlu belajar untuk hal-hal yang seperti ini karena dulu itu best praktis itu saya menyaksikan langsung terhadap guru-guru saya yang punya berbagai macam aktivitas dan semuanya dijalankan dengan baik gitu, dengan baik, sehingga saya nggak perlu belajar mulai dari nol kan gitu. Saya hanya mengamati mengamati apa-apa yang sudah dilakukan oleh guru-guru saya, senior juga. Termasuk salah satunya ya adalah begini, ungkapan bahwa kita hidup itu harus punya tirakat kan gitu. Kita hidup itu harus punya tirakat, atau bahasanya Gus Dur ya, punya spiritualitas. Kata Gus Dur itu spiritualitas saya adalah realitas kan gitu. Nah, jadi kalau kita itu ya kalau bisa ya punya istiqomah baca Quran, atau istiqomah sedekah, atau istiqomah membiayai apa dan sebagainya, yang penting yang menjadi wirid lah bagi kita, kegiatan rutin yang kita lakukan yang dan selalu kita istiqomahkan gitu. Ya kebetulan saya dari dulu sampai hari ini tuh ya istiqomahnya dengan aktivitas saya mengabdikan diri di NU itu ya alhamdulillah
ya jadi orang meskipun ya ada yang, tapi kan kadarnya kan macam-macam. Saya menganggap ya alhamdulillah sampai hari ini saya masih bisa bersyukur, bisa bahagia dengan apa-apa yang melekat di dalam diri saya gitu. Meskipun pandangan orang lain tentu standarnya beda gitu. Karena orang lain juga memiliki pandangan yang berbeda-beda. Yeah. Kita nggak bisa menyamakan menjadi satu persepsi harus baik kepada kita gitu. Betul. Sudah Pak? Jadi itu saya merasa bahwa memang hidup itu ya memang harus apa ya, kita itu memang harus melakukan kebaikan. Nah, kebaikan itu kalau kita lakukan secara happy, secara pribadi, tentu impact dampaknya juga akan sedikit gitu. Saya semisal mau sodako 1.000 rupiah, 1.000 ini dapat apa sih kepada satu orang setiap bulan, dapat apa sih? Tapi kalau semisal saya punya organisasi yang besar, kemudian saya menggerakkan orang, ayo 500 aja satu bulan, tapi ini 4.000 orang lah, 500 kali 4.000 orang katakanlah 2 juta, kan lumayan. Nah, kalau setiap bulan 2 juta, berapa orang yang bisa kita beri beasiswa, berapa semisal berapa fasilitas umum yang bisa kita bantu, perbaiki dan sebagainya. Ya itu sih, saya senang di jalan itu. Maka saya itu kepada guru-guru di sekolah saya, kepada teman-teman rekan seaktivis, saya selalu mengatakan selama kita itu tidak punya lahan besar untuk melakukan kebaikan, maka kita harus berorganisasi gitu. Atau bahasa kasarnya saya, sampean jangan berhenti untuk berorganisasi selama sampean belum bisa mendirikan pondok. Kalau sampean bisa mendirikan pondok, punya santri yang besar, sampean cukup ngerawat pondok, kaderisasi lewat pondok, selesai. Itu yang dilakukan oleh orang-orang dulu gitu. Denanyar dengan pondoknya, tambak beras dengan pondoknya, tebu ireng dengan pondoknya, keranji dengan pondoknya, dan sebagainya dan sebagainya. Ya dulu karena perilaku masyarakat waktu itu ya masih begitu. Jadi ya cukup kaderisasi lewat pondok selesai. Tapi hari ini manusia sudah banyak, berkembang pesat, ilmu pengetahuan berkembang pesat. Maka hal-hal yang seperti itu banyak yang tidak terwadai di pondok-pondok. Maka kita harus berorganisasi. Maka di organisasi itu ya salah satunya ya mengembangkan SDM itu, dan pekerjaan hal-hal yang seperti itulah, sifatnya seperti itulah yang sebenarnya saya yakini sebagai keberkahan itu tadi. Ada kebaikan yang lebih yang membuat apa ya, yang membuat kita bahagia. Ini mau lagi. Jadi kalau memang kan gini, kita itu bahagia itu bukan berarti apa ya, sebenarnya ini kan kontradiktif. Jadi kita bahagia itu berarti kita tidak harus memiliki sesuatu. Toh semuanya kita miliki belum tentu kita bahagia, Pak. Sebenarnya orientasi kita untuk menjadi bahagia itu justru adalah, kalau mau jujur itu, coba bahagiakan orang lain. Itu sebenarnya. Jadi berangkatnya itu bukan keakuan, bukan aku sentris, tapi harus lian yang bahagia. Jadi sampean tidak akan menemukan kebahagiaan itu di dalam diri sampean. Bukan begitu ya. Berapapun besar fasilitas yang dalam kehidupan ini yang sampean peroleh, itu ya kebetulan saya yakin itu tidak akan bisa membuat kita bahagia. Tapi kalau kita mau membahagiakan orang lain, itu justru kebahagiaan itu di situ. Ya, coba aja belajar membahagiakan orang-orang terdekat, mulai ibu. Nah, kalau ibu sudah punya istri, kalau istri sudah selesai, ganti ke orang satu misalnya berorganisasi begitu, agar dampaknya kebaikan juga semakin banyak.
insya Allah juga pantulan kebaikan juga akan kembali kepada kita. Tapi ya kita nggak boleh berharap kan gitu, nggak boleh berharap. Tapi insya Allah saya meyakini seperti itu gitu. Insya Allah, Masya Allah. Buat teman-teman semuanya, saya sampai lupa pada tema kali ini ya. Kita ya seperti tadi yang diutarakan oleh Bapak Evi sendiri, makanya saya kagum dengan beliau ya. Pengalaman beliau terhadap organisasi tahu sendiri tadi, tidak perlu diragukan ya. Bahkan sampai sekarang pun masih mengemban begitu banyak tanggung jawab dari perihal organisasi tadi. Dan kebetulan pada tema kali ini yang akan kita bahas ya sama seperti kemarin ya. Dasar sebagai untuk pembelajaran teman-teman semuanya juga, dan saya juga, dasar untuk berbuat kebaikan, apalagi kebaikan dalam berorganisasi, karena dalam berorganisasi itu juga nanti kita akan bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Tema kali ini yakni tentang organisasi dan khidmah kepada NU. Mungkin untuk minggu-minggu depan ya insya Allah kita akan hadirkan tema yang agak sedikit berbobot, karena kemarin itu kan sudah pembukaan. Di awalnya dengan pembukaan oleh inisiator Bapak Husain sendiri untuk membuka adanya Aswaja Center ini. Jadi untuk sekarang dan besok kita masih belajar bersama-sama dengan orang-orang yang kita anggap cakap, tapi dengan ilmu-ilmu yang sederhana, yang disederhanakan perihal organisasi terhadap Aswaja, terhadap NU. Kita masih belajar bersama-sama. Untuk teman-teman yang belum bisa, dan saya pun juga masih belajar ya. Di sini masih perlu banyak sekali belajar perihal NU, berorganisasi dan Aswaja. Jadi buat teman-teman semuanya, ayo belajar kebaikan bersama-sama, kita terapkan nilai-nilai kebaikan. Jangan lupa like, share, dan komen ya. Kali ini kita akan berbincang dengan Pak Epi perihal organisasi dan khidmah kepada NU ya. Sebelum itu saya mulai ya. Perihal organisasi masih ya, perkenalan tadi Pak, seharusnya Pak. Tidak apa-apa Pak. Organisasi ya. Organisasi ini kan banyak Pak ya. Organisasi itu banyak, terus sikap, sifat-sifat orang juga berbanyak-banyak. Gimana sih dari pengalaman panjenengan dalam berorganisasi sebanyak itu, bahkan sampai sekarang jenengan masih mengemban banyak sekali organisasi, sikap untuk ya contohnya untuk ketua nih, gimana caranya untuk bisa membuat teman-teman itu satu persepsi dalam satu organisasi, apalagi organisasi yang keagamaan dalam NU, apalagi jenengan sekarang banyak mengemban tanggung jawab dalam organisasi NU. Harus bisa semangat gitu marwahnya dalam berorganisasi. Baik, jadi kalau untuk mengkonsolidasi anggota atau untuk menggerakkan orang, itu tentu itu dua hal. Itu adalah bagian dari kepemimpinan. Kepemimpinan itu seyogianya punya dua kompetensi untuk bisa menggerakkan, mengkonsolidasi anggotanya itu. Yang pertama itu adalah kompetensi manajerial. Tentu seorang pemimpin, kita dibeda nih, kepemimpinan itu adalah sifat. Kepemimpin tentu harus punya kompetensi manajerial. Jadi merencanakan kegiatan, mengevaluasi, harus cakap kompetensi manajerialnya. Yang tidak kalah penting adalah harus punya leadership, kepemimpinannya itu sendiri, yakni bisa memotivasi orang, bisa dicontoh anggotanya, bisa menjadi inspirasi bagi anggotanya, ya punya ilmu yang mumpuni, dan sebagainya. Jadi perilakunya itu bisa ditiru, bisa menginspirasi, bisa menggerakkan, bisa memotivasi dan sebagainya. Dua hal itu saya kira kalau kita di pojok organisasi itu sangat perlu. Kalau kita ndak punya itu, otomatis ya kita nggak bisa mengkonsolidasi anggota-anggota kita. Nah, tentu
karena di organisasi yang berbeda-beda, wataknya juga beda-beda, visinya juga beda-beda, ya maka itu harus diilmoni. Jadi harus sering-sering membaca ada ART-nya masing-masing. Yang pertama, yang kedua harus tahu sejarah organisasi itu, dan dalam konteks makro ya, dalam konteks luas ngurusi NU ya harus tahu sejarahnya NU. Kapan NU berdiri? NU berdiri kemudian jadi partai politik, tahun 84 kemudian kembali ke Khitoh, dan sebagainya. Hal-hal seperti itu kalau kita jadi pojok pimpinan itu harus paham. Dan sejarah lokalnya juga harus paham. NU di sini di bawah siapa kan gitu dan sebagainya. Kalau kita tidak apa sejarah itu ya saya kira sulit. Kita bisa pinter tapi nanti pinter sendiri menjalankan organisasi kita nanti bisa jadi di luar konteks. Jadi maka sejarah dan belajar ngilmoni ADRT dan macam-macam itu yang secara tekstual. Berbicara dengan tentang pemimpin, Pak. Kalau dalam Al-Quran kan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, Pak ya. Nah, perihal pemimpin sebagai anggota kan, apakah diharuskan, apalagi organisasi keagamaannya, apalagi organisasi NU yang pemimpin-pemimpinnya kebanyakan adalah orang-orang alim yang maksudnya para yang paham-paham agama, alim ulama dan lain-lain. Sempat berbicara perihal organisasi keagamaan, Pak, saya, apalagi perihal NU. Jikalau ada pemimpin yang salah nih, ini dari persepsi jenengan mau. Kalau ada pemimpin yang kurang cakap, dia memang cakap dalam memimpin organisasi, tapi dia kurang cakap entah itu dalam berilmu, dalam pemahaman pengetahuan dan lain-lain, maksudnya yang berkaitan dengan akademik lah, dia kurang, Pak. Nah, sebagai anggota kan harus menurut kepada pemimpin, wa ulil amri minkum, contohnya dalam PAC atau dalam ranting seperti itu. Kalau pemimpinnya saja tidak paham perihal agama, perihal aswaja, apalagi kayak NU nih, NU kan ya mengikuti adanya aswaja yang an-nahdiyah seperti itu, dan harus paham yang mana Khitoh NU, arah pergerakan NU, mana cara bersikap seorang NU itu seperti apa. Nah, kalau ada pemimpin yang kurang cakap dalam hal itu, seperti apa sikap yang seharusnya dari anggotanya? Apakah harus dilanjut pemimpin itu atau seperti apa? Dalam pandangan saya nih, kesalahan itu sangat manusiawi. Anmisyan, manusia itu pelupa. Kolbunya ya kolabatun, bolak-balik. Jadi wis biasa. Manusia salah itu wis sudah menjadi hal yang niscaya, hal yang menjadi apa nggih? Ya wis lumrah, kita anggap sebagai lumrah. Tapi dalam kita berorganisasi tentu ada mekanisme di dalam menangani problem itu semua. Saya dalam pandangan saya ya tentu mengingatkan, kalau saya sebagai anggota ya mengingatkan secara halus dan sebagainya. Jadi tidak ojok-ojok kemudian menjudge dia salah harus seperti ini dia gitu. Salah, apalagi di forum yang tidak tepat. Bagi saya itu hal yang kurang baik. Saya itu sangat satu komando dengan pimpinan saya. Bahkan kalau saya itu semisal mau diarahkan nganan ya nganan, selama saya jadi anggota itu nganan ya nganan, ngiri ya ngiri, terserah pimpinan saya. Saya percaya bahwa orang yang sudah ditunjuk sebagai pemimpin itu ya memang dia cakap gitu. Iya memang pantas. Nasibnya itu memang di situ, nggak mungkin kemudian ujuk-ujuk jadi pemimpin. Makanya cara mengingatkan juga salah. Jangan kasar-kasar. Maksudnya harus di forum-forum yang tidak resmi dan sebagainya. Kalaupun nanti ada kesalahan, saya kira
bisa sampai pergantian konsekuensinya dan sebagainya. Toh nanti ada ART-nya. Misal ada musyawarah pemilihan ketua. Kalau di NU ada konferenca di tingkatan kecamatan. Kalau di cabang ada namanya konvercap dan sebagainya itu. Mohon maaf saya potong, Pak. Kalau sampai di reshuffle itu seperti apa? Maksudnya apakah pantas seorang pemimpin itu sampai di reshuffle hingga harus maksudnya dalam pertengahan kita berorganisasi dalam waktunya pertengahan pemimpin ini harus di reshuffle? Tergantung apakah hal itu sebenarnya boleh apa ya, gimana Pak? Boleh-boleh saja ART memungkinkan gitu. Tapi kalau bisa hal-hal seperti itu memang harus dihindari. Ini organisasi itu sebenarnya dua hal sih. Satu adalah organisasinya sendiri, yang kedua adalah orangnya kan gitu. Nah, mungkin hal-hal seperti itu Kenapa reshuffle dan sebagainya, hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan itu kita hindari, ya agar kita menjaga marwah organisasinya. Biar cacat ya cacat orangnya nggak masalah, makanya dihindari hal-hal yang seperti itu. Jadi ini juga cara berpikir begini juga kalau dikontekskan dengan semisal pemilu Indonesia begitu. Mau kita dukung semisal Anies mati-matian, tapi kalau sudah diputuskan Prabowo yang menang, ya sudah kan gitu. Ya sudah. Besok kalau ada Prabowo ada problem, ya jangan terus kemudian turunkan Prabowo. Ya itu mindset yang salah. Itu mindset yang salah. Jadi ada kekurangan itu biasa. Selama kita memahami kekurangan, kita mencari problemnya, kita tahu ujung permasalahannya, insya Allah nanti akan ada solusi. Tapi di dalam organisasi, pemimpin itu memangku kepemimpinan. Kalau dia itu harkat dan martabatnya diturunkan, insya Allah besok juga akan terjadi seperti itu. Ya, contoh maksudnya dalam kepemimpinan selanjutnya gitu. Iya, contoh hari ini kita tahu di mana tahun berapa itu Husni Mubarak di Mesir dikudeta sampai dibunuh. Presiden berapa tahun itu ya, nggak dihargai rakyatnya, dibunuh. Kemudian melahirkan seorang pemimpin lagi, dikudeta lagi. Sekarang baru ada pemimpin sekarang hari ini ya krisis kepemimpinan. Nah, untuk mendongkrak kepemimpinan, mencari pemimpin gampang, tapi mendongkrak nilai-nilai kepemimpinan presiden di Mesir tentu sangat sulit mengembalikan itu. Sama problemnya kayak Libya yang Muammar Gaddafi sampai dibunuh dan sebagainya. Itu problemnya ya Gaddafi saja nggak masalah kan, tapi problem kepemimpinan di Libya ini memulihkan kepemimpinan nasional presiden Libya tentu tidak hanya 10 tahun, itu mungkin 50 tahun ke depan itu baru bisa meletakkan nilai-nilai kepemimpinan yang sebenarnya. Maka kita di organisasi itu memang pemimpin itu bagaimanapun jeleknya itu kita harus hormat. Di organisasi NU itu makanya ya ada beberapa ya, ada Surya, ada Tanfidiyah sebagai pelaksana. Surya itu memang harusnya memang orang-orang alim ya. Orang-orang alim secara ilmu, secara agama itu memang harus mumpuni. Tapi kalau di tingkatan Tanfidiyah itu bagi saya itu kepemimpinannya yang harus dapat. Jadi kok kiai nggak punya kepemimpinan jadi ketua Tanfid itu keliru. Nah selama ini kebanyakan itu ketua Tanfid itu kiai sehingga nggak bisa bener pinter orangnya tapi nggak cakep di dalam menjalankan kepemimpinannya itu, manajerialnya itu yang kurang, kompetensi manajerialnya yang kurang.
Nah, dua hal ini kalau di NU itu saya kira balance. melengkapi. Ini adalah salah satu model di NU ini. Dan ini kalau ditarik kepada negara ya banyak sih. Ya ada perdana menteri, ada presiden kayak di Malaysia begitu. Jadi perdana menterinya ya benar-benar orang-orang yang get gitu kan, meskipun presidennya bisa jadi siapa saja kan gitu. Itu pentingnya kita mengangkat tinggi kapasitas kedudukan pemimpin di masing-masing organisasi itu. Orang lain boleh berpendapat, tapi Pak Happy kebetulan pendapatnya seperti itu. Iya. Sampai mati-matian ya saya membela ketua yang sedang organisasi yang Pak Happy jadi anggotanya, insya Allah ya membela kan gitu. Sebagai patuh kepada pemimpin gitu, Iya, implementasi. betul. Ya, buat teman-teman sekarang yang sedang berproses dalam organisasi, itu tadi pengalaman dari Pak Epi perihal pemimpin, kepemimpinan gimana ketika terjadi masalah, entah itu dalam organisasinya atau pemimpinnya. Jadi jangan mudah-mudah menjudge orang yang berada dalam organisasi itu dia salah, atau apalagi dengan mudah turunkan seperti itu, Gary. Apalagi pemimpinnya jangan mudah teriak-teriak untuk meminta turun. Jadi ya dicari dulu akar masalahnya, titik solusi yang harus diambil itu seperti apa. Kalau memang tidak menemukan titik temu, titik solusi itu ya terpaksa gitu Pak ya. Dan saya itu kenapa ini sebenarnya adalah mindset antitesis dari gerakan politik hari ini yang siapapun presidennya kan tetap lengserkan. Kemarin ada lengserkan Jokowi waktu SBY, lengserkan SBY, itu sebenarnya bahaya. Itu sebenarnya adalah bahaya. Gerakan-gerakan seperti itu yang sebenarnya nggak boleh terjadi. SBY boleh salah sebagai presiden, Jokowi boleh salah sebagai presiden, tapi tetap harus didudukkan dia sebagai presiden. Karena untuk memulihkan presiden dengan kapasitas hari ini yang bisa ngatur, yang bisa mempengaruhi ini, yang bisa menjalankan ini, itu bukan hal yang mudah. Kepemimpinan itu. Berarti untuk memulihkan kondisi di mana ya sebelumnya kacau balau dalam apalagi tatanan dalam berorganisasi apalagi bernegara itu tidak mudah. Iya, betul. Harus membutuhkan waktu bahkan ya bertahun-tahun gitu. Iya. Lihat aja mereka itu Joe Biden yang sekarang itu dalam beberapa konferensi pers itu kan terjadi error ya mohon maaf kalau bahasa saya agak kasar gitu ya. Mic-nya di sini dia keblanyur ke sana, atau yang dikatakan tidak konteks sama sekali. Itu aja pas pampresnya tetap hormat. Itu aja seluruh warga Amerika tetap hormat. Meskipun Amerika kita kenal dengan kebebasan, tapi Joe Biden yang hari ini secara mental dan sebagainya kan sudah sangat tua ya, mohon maaf nih, sudah sangat tua dan sering terjadi hal-hal yang di luar nalar kita dalam kapasitas presiden kok begitu. Tapi ya tetap warga Amerika tetap hormat. Tidak ada tuh yang turunkan Biden. Yang ada itu justru di sini loh dicekoki yang hal-hal yang seperti itu. Itu kalau tidak diantisipasi atau itu kalau nggak menjadi pikiran kita semua ikut nanti ya bahaya, ya buyar gitu aja kan gitu. Buyar Indonesia ya buyar. Besok lagi pemilihan presiden 2 tahun ganti, pemilihan lagi 2 tahun atau 3 tahun ganti. Ya untuk memulihkan itu yang sulit. Makanya pemimpin itu ya memang selain memang dipilih itu, kalau organisasinya tepat itu dipilih itu karena berdasarkan kapasitas, kapabilitas dan sebagainya. Ya juga karena mungkin ya karena takdirnya dia sudah pemimpin gitu. Dan kalau di NU ya mohon maaf ya,
Saya ojok-ojok 2019 jadi ketua Ansor, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada kepinginan, juga sama sekali nggak tergambar. Seluruh peserta konferensi nggak ada gambaran saya jadi ketua, itu nggak ada. Tapi ya saya kadang itu ya percaya pemimpin itu kadang ya dilahirkan. Memang Pemimpin itu ya dilahirkan menjadi takdir seorang itu ya. pemimpin. Pemimpin itu ya takdir itu. Ya, dalam diri pemimpin itu dia dipilih itu tidak hanya berdasarkan kapasitas dan kapabilitas, tapi versi Pak Happy itu ya takdirnya dia sebagai memang dia sudah harus mendapat poros sebagai seorang pemimpin. Iya. Oh, Insya Allah. Ya. Inilah yang saya suka bercakap dengan orang-orang yang lebih sepuh dari saya. Buat teman-teman yang hadir di sini atau yang menonton video juga, enaknya bercakap dengan orang yang lebih sepuh dari kita atau yang memang sudah lebih memiliki pengalaman, apalagi dalam berorganisasi. Saya pribadi pun begitu. Saya suka bercakap-cakap dengan orang yang lebih sepuh ya, karena memang belajar dari pengalaman itu bisa saja saya pakai untuk kedepannya, seperti itu. Dalam percakapan kali ini juga kurang lebih seperti itu ya. Kenapa kok membahas perihal organisasi? Kenapa kok kita harus berkhidmah kepada NU sebagai kader-kader kita? Ini juga harus bisa khidmah dengan ikhlas, kata Pak Evi tadi. Namanya khidmah itu ya harus dengan sepenuh hati. Ya Pak? Iya, memang harus diniati dengan benar ya. Nah, itu ya kurang lebih poin pertama seperti itu. Kalau kita lanjut dengan pertanyaan selanjutnya, perihal manajemen waktu, mungkin kita juga bisa belajar. Apalagi teman-teman yang sekarang menjadi pemimpin dalam organisasi, mulai dari organisasi keagamaan, sosial, dan lain-lain. Apalagi organisasi keagamaan nih. Dalam organisasi keagamaan itu pasti di dalamnya ada berbagai banyak watak. Apalagi watak-watak yang memang kekeh ya Pak ya, memegang ajaran yang lama atau yang memang memiliki niat untuk tidak kok memodernisasi, tapi lebih menitik beratkan untuk lebih ke mengikuti zaman. Ada juga orang-orang yang sebut di dalam organisasi itu kekeh dalam ajaran yang lama, dan bagaimana sih caranya kita harus memanage waktu untuk bisa ya membagi waktu. Kita belajar pada Pak Hefi yang sampai sekarang pun masih mengemban banyak sekali tanggung jawab. Gimana Pak? Sebenarnya kalau urusan manajemen waktu itu titik beratnya itu adalah di diri kita masing-masing. Jadi itu adalah self management kita masing-masing ya, bagaimana kita mengelola waktu. Dalam pandangan saya tentu yang utama adalah kita ya ini kita tahulah diri kita tahulah kapasitas kita tahu kapasitas kita. Saya sebagai ayah, saya sebagai suami, saya sebagai dosen dan sebagainya. Ini hal-hal yang sifatnya memang harus saya lakukan. Nah, di luar itu tentu ada misi yang memang harus misi kebaikan ya, yang memang harus dikerjakan, dan itu ya dikerjakan aja. Selama kita tuntas dengan diri sendiri, insya Allah kita juga no problem dengan berbagai macam aktivitas itu kan gitu. Jadi saya itu mencontohkan ya, ini bukan dalam rangka romantisme atau mengulang-ulang cerita lama saya yang dianggap baik, enggak. Tapi saya contohkan aja agar agar mudah dipahami. Saya memanage Banser itu juga banyak. Banser itu kalau sudah militan itu mau PAM di mana itu ya datang. Pasti datang. Pasti datang. Nah,
Saya itu sering kalau berkunjung gitu itu kan, berkunjung. Saya tanya satu-satu, kamu libur nggak kerja? Kamu libur nggak kerja? Saya gitu. Kerja, kalau kamu kerja jangan ngepam. Soalnya kewajiban kamu itu adalah Bekerja. mencari nafkah itu, mencari nafkah. Banser itu hanya sampingan aja kan gitu. Ini bukan kok mendudukkan organisasi nomor 2. Realitanya memang begitu. Kalau dia dalam kapasitas sebagai ayah, di rumah ada istri, di rumah ada ibu yang harus ditinggal ngepam, kemudian kerjanya ditinggal, ya kalau gitu ya kacau kan gitu. Di situ kan kita nggak tahu diri kita, sehingga kalau kita nggak tahu diri kita dengan berbagai macam peran dan kapasitasnya, maka kita juga nggak bisa tahu mana yang wajib, mana yang apa tadi yang disampingkan, yang urgent, ya mana yang penting dan sebagainya itu. Kalau kita sudah tahu, ya paham diri sendiri, semuanya saya kira sangat relevan lah kalau saya mengatakan ibda li nafsik. Jadi berangkatlah dari dirimu itu. Jadi saya juga nggak terima kalau orang hanya aktivitas organisasi saja tapi peran yang lain terabaikan. Itu ya sebagai gambaran itu tadi ya saya menanamkan kepada orang-orang begitu. Apalagi yang sudah berkeluarga gitu Pak. Ya, apalagi yang masih fanatisme keorganisasiannya tinggi, itu sampai ditinggal anak istrinya, apalagi sampai absen dalam pekerjaan, padahal yang seharusnya yang diutamakan itu adalah mencari nafkahnya itu tadi. Ya betul. Jadi itu kewajiban kita tidak boleh ditinggalkan. Tapi hal lain, hal kebaikan lain, kalau memang ada waktu dan harusnya ada waktu. Orang kalau sudah selesai dengan dirinya sendiri, itu ada saja waktu itu kan. Mau 24 jam di luar ya bisa-bisa saja kalau dia sudah tahu. Kalau orang nggak punya orientasi, nggak tahu dirinya, nggak tahu apa yang dikerjakan, itu kan sehingga murat-marit. Itu kan yang membuat pekerjaan yang harusnya dipikirkan hanya 1 jam, dipikirkan sehari. Bahkan sampai tidak fokus dalam pekerjaan. Akhirnya nggak ada yang fokus ini. Jadi ini terbengkalai, itu terbengkalai gara-gara tidak fokus itu tadi. Jadi intinya itu ya memahami diri sendiri dengan kapasitas dan berbagai macam peran yang melekat dalam diri kita itu. Toh berorganisasi tidak setiap hari. Saya catat kalau di Ansor itu saya itu datang ke berapa nggih? Datang ke masjid-masjid, datang dalam acara keagamaan di Ansor itu sejumlah dalam 2 tahun itu 128 acara. Itu kalau dihitung secara rata-rata berarti saya itu 2-3 kali keluar rumah. Iya, itu hanya untuk kegiatan keagamaan MDS Rijalul Ansor dan sebagainya. Tentu itu malam, jadi tidak menyita pekerjaan saya sebagai dosen dan macam-macam saya. Berarti jenengan terkadang kalau malam itu selalu ya entah kegiatan apa pasti ada gitu Pak. Ya tentu ada. Kadang organisasi seperti bancernya itu ada acara MDS itu pasti datang. Ya itu pokoknya relax, temukan diri sendiri. Nanti kalau sudah menemukan diri sendiri, oh ini pekerjaan yang harusnya dipikir 1 jam ya 1 jam saja, jangan 2 hari. Oh ini pekerjaan yang bisa diselesaikan 1 jam ya 1 jam saja, jangan dikerjakan 1 bulan. Nah, kalau mindset seperti ini, penting tidak penting ini tidak tahu, ya buyar kan gitu, buyar. Jadi keluarga pun, jadi kepala rumah tangga pun kita nggak akan bisa manage kan gitu. Karena berawal dari kata ini nanti bisa dikerjakan nanti, ada satu pekerjaan mungkin nanti aja gitu. Jadi lama kelamaan kan sudah terbiasa. Jadi satu pekerjaan yang hasilnya 1 jam bisa saja jadi 1 hari gitu. Lama-lama kalau seperti itu kan terbengkalai, jadi nggak terus gara-gara itu.
Ya, tapi bukan berarti saya ya perfect begitu terus. Nah, tapi kadang ya lupa namanya manusia. Al-insanu halul khata' wa nisyan. Nah, iya betul. Jadi tidak ada yang salah, cuma orientasinya itu yang harus benar. Kalau insya Allah benar, insya Allah kita dapat break exit yang mudah. Kita lupa pun insya Allah dengan gampang punya penanggulangan kan gitu. Belajar banyak saya perihal ini, karena terkadang saya juga gara-gara entah satu urusan, entah itu ya salah satulah pokoknya itu sampai tidak, yang urusan ini sampai tidak terlaksana gara-gara organisasi atau apa, kadang kan seperti itu. Apalagi teman-teman yang sekarang aktif di organisasi seperti aktivis dan lain-lain, itu ya sebisanya pilihlah yang prioritas gitu Pak ya. Iya. Ya satu aja lah yang penting memang benar-benar dipelajari, dipelajari. Di situ memang benar-benar menempatkan kita sebagai pembelajar. Kita ndak hanya apa ya banyak sih kita itu di lingkungan mana. Ada mahasiswa ke kampus saja, ya realitanya datang ke kampus, tapi di kampus karena niatnya nggak benar akhirnya ndak terjadi proses belajar kan gitu. Sampai di apa begitu, sampai di PMI atau sampai di Pagar Nusa, ya kalau bisa dua-duanya alhamdulillah, kalau satu ya nggak apa-apa gitu, kalau satu nggak apa-apa. Jadi tapi jangan sampai tidak sama sekali. Ketika kita nggak punya wadah itu organisasi, maka kita itu nggak akan bisa menyemai kebaikan dalam kapasitas yang besar itu. Jadi itu sih. Kemudian saya juga masih percaya bahwa berorganisasi itu merupakan salah satu hal yang bisa mengantarkan kita untuk menuju peradaban yang lebih maju. Peradaban. Saya masih percaya kata Selo Sumarjan, semisal masyarakat modern itu harus, tandanya itu harus dibangun dengan peranata-peranata sosial yang banyak. Kita itu peranata sosial itu ya seyogianya organisasi begini-begini ini. Ya kayak apa namanya Pagar Nusa, PSHT, atau semisal PMII, IPNU dan sebagainya itu. Nah, kalaupun toh kita nggak masuk begitu, kita itu nggak akan begini-begini nggak jalan. Di luar kita akan muncul peranata-peranata baru, organisasi-organisasi baru yang muncul, semisal klub RE King keluaran tahun 98, satu lagi klub RE King tahun 95, klub Vespa 965 dan sebagainya. Nanti tetap gitu. Tapi kalau di sini ini basisnya kesenangan saja gitu. Non formal gitu. Jadi ini juga pranata, wong nyatanya dia melakukan gerakan-gerakan sosial. Cuma kan ya orientasinya kan tidak ada nilai luhurnya, tidak ada nilai transcendentalnya, keilahiannya kan gitu. Ya ada, tapi semangatnya, nafas itu tentu tergantung personnya. Tapi organisasinya sendiri itu ya sebenarnya tidak ada untuk itu untuk nilai keilahian atau transcendental itu tidak ada. Beda dengan misal di NU kan memang jelas untuk melestarikan nilai-nilai swaja, meneguhkan NKRI dan sebagainya. Jadi ini itu memang nilai transcendennya dapat, nilai pembangunan peradabannya juga dapat. Itu yang secara tidak sadar kita masuk ke situ. Kalau kita niati benar ya segala aspek yang kita kita lakukan insya Allah bernilai ibadah. Nah, bagaimana tidak mengkomandoi Rijalul Ansor, masjid-masjid atau pergumulan usia antara 22 sampai 35 tahun tidak ada kayak rutinan tahlilan akhirnya ada dan sebagainya. Jadi menjadi jembatan pergumulan anak-anak muda
kalau nggak ada begini-begini, nanti anak-anak ngumpul dewe berdasarkan sepeda, berdasarkan hobi, berdasarkan merek sepeda, berdasarkan merek mobil dan sebagainya. Karena kenapa begitu? Karena kita itu manusia makhluk sosial. Semua pada waktunya itu akan senang berorganisasi. Tapi kita harus cermat mencari wadah organisasi yang memang punya semangat dan nilai-nilai transendental itu tadi. Berarti organisasi itu harus banget ya Pak, apalagi untuk kaum muda, apalagi organisasi keagamaan panom-panom dalam NU itu harus banget berarti Pak? Ya harus itu. Harus atau memang kalau bisa iya? Ini sebenarnya harus tidak perlu dijawab. Tapi ini adalah berorganisasi, ini kebutuhan manusia. Manusia nggak ikut sampean, nggak ikut organisasi di kampus, nggak ikut UKM di kampus. Nanti toh pada dasarnya sampai nanti keluar kampus gawe, ya saya katakan tadi, gawe klub berdasarkan merek sepeda, gawe klub berdasarkan merek mobil dan sebagainya dan sebagainya. Karena kenapa begitu? Karena manusia itu butuh. Nah, kalau sama-sama berorganisasi, ya enaknya yang punya nilai-nilai transendental itu tadi, yang jelas visi, arah dan tujuannya. Bukan berarti saya ini jelek, enggak. Tapi memang ini mohon maaf, agar tidak salah kaprah, begini itu juga bagus. Karena nggak mungkin kepentingan itu hanya di drive oleh 1-2 orang. Judi online hari ini yang sedang marak itu nggak mungkin dibabas habis oleh pemerintah saja, nggak mungkin dibabat habis oleh 1 orang, nggak mungkin. Tapi itu kalau gerakan itu masif, kita mengadakan pemuda-pemuda kita wadahi sehingga punya pergaulan alternatif selain memiringkan HP, yang insya Allah dengan sendirinya akan hilang. Tapi kalau saya prihatin ya. Memang ini kan generasi Z ini kan luar biasa. Generasi milenial, generasi Z. Ini antara generasi Z dengan generasi milenial. Ini kan kehidupannya sangat berbeda. Generasi Z itu ini kalau nggak disentuh dengan kehidupan real yang nyata, hanya di HP terus, takutnya ya orientasinya ya hari ini yang mendominasi. Apa itu yang mendominasi? Ya judi online dengan berbagai macam variannya itu luar biasa. Nah, kita berorganisasi di tingkatan bawah, di tingkatan paling dasar masyarakat, di desa dan sebagainya, ya harapannya ada alternatif tempat bersosialisasi pemuda-pemuda agar tidak hanya main HP kemudian terjebak dengan judi online atau dengan dan sebagainya. Ini kalau misal mau disensor itu ya sebenarnya banyak anggota saya, bukan banyak sih, ada anggota saya yang mantan preman Banser, saya yang mantan preman Jakarta, yang tatoan hanya meninggalkan muka sama lengan gini banyak. Tapi alhamdulillah kan berkat pergaulan di sini di teman-teman saya itu akhirnya ya arah hidupnya enak, gerak jadi positif ya, ada yang memakai dan sebagainya, tapi selesai karena pergaulan, bukan kok karena itakuwo. Enggak pernah nuturi, kita nggak pernah nuturi, tapi dengan sosialisasi dengan komunitas kita, ya kebetulan kan ya baik-baik ya. Kalau ada anomali-anomali yang begitu-begitu ya alhamdulillah kan terdisiplinkan menjadi baik. Jadi memang realitas begitu ada. Apalagi yang hal yang kecil, minum dan sebagainya itu. Tapi kan kita mendakwah itu kan nggak harus kemudian dengan omongan dan sebagainya. Kita menyediakan tempat ya
Ini tidak bisa, sebenarnya tidak bisa diceritakan ya. Beberapa pemakai juga alhamdulillah sekarang sudah membina keluarga dengan baik dan sebagainya. Itu nggak ada orang yang tahu, tapi baik, tentu saya sebagai ketua ya tahu kan gitu. Ada minum dan sebagainya. Nah gitu-gitu itu kan memang harus didekati. Kalau nggak didekati terus mereka temannya siapa kan gitu. Ya ditanya kehidupan masyarakat orang itu ya macam-macam. Bagaimana mereka kemudian mau dengan kita, kemudian orientasinya menjadi orientasi kehidupannya sedikit perlahan-lahan semakin baik, akhirnya dia memperbaiki diri, memperbaiki keluarganya, punya jalan hidup yang dituju, punya orientasi, ya itu aja sederhana. Syukur-syukur kalau dia taat dalam hal ibadah begitu ya alhamdulillah gitu. Ya memang orientasinya juga itu menyadarkan dirinya agar sebagai abdillah itu ya manusia yang beribadah kepada Tuhannya. Itu ya. Jadi itu panjang sih. Pengalaman jenengan ini tidak bisa saya tulis. Bahkan saya sendiri ya ini alasan saya kagum dengan beliau, saya hormat dengan beliau selain sebagai guru, dosen saya, ya sebagai senior dalam berorganisasi juga saya sangat, ya meskipun saya nggak terlalu aktif ya, tapi saya sangat suka dengan orang-orang yang suka berorganisasi, aktif dalam berorganisasi gitu. Buat teman-teman juga semuanya yang masih bersemangat dalam berorganisasi, apalagi organisasi keagamaan NU, panom-panom NU, ayo kita perkuat bersama-sama, kobarkan semangat dalam berorganisasi, kita tingkatkan marwah dalam berorganisasi juga, dimana bahwa kita ini apalagi yang tergabung dalam organisasi di bawah naungan Panom NU mengemban nama Aswajaya Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, kita harus bisa mengembannya dengan baik gitu. Nah, masuk ke poin yang selanjutnya perihal khidmah dan kader ini Pak. Bagaimana berkhidmah dan menjadi kader yang baik dalam ini secara spesifik langsung saja Pak, dalam NU menjadi menambah khidmah kita dalam menjaga tanggung jawab dalam NU, entah itu melalui Banom atau sebagai Nahdliyin, sebagai kader dalam NU yang harus kita gaungkan itu seperti apa? NU ya, spesifik, ya, spesifik NU, gitu. Karena kita di sini kan ya mayoritas dan media ini juga sesuai dengan namanya media Aswaja Center. Kalau sebutannya aja sebagai kader, maka dia memang harus menanggung beban lebih untuk mau belajar dan besok sebagai untuk mensuksesi kepemimpinan berikutnya. Kenapa? Karena di NU itu sebenarnya ya ada istilah kader dan ada istilah Nahdliyin. Kalau saya ya warga biasa gitu lah. Biasa nah, karena NU itu kan sifatnya fellowship. Siapa saja yang mengaku dirinya NU mau gue ikut aja gitu. Nah, tapi yang kapasitas sebutan kader itu berarti orang yang memang sudah aktif dalam memikul tanggung jawab lebih, sehingga dia harusnya ya ikut kaderisasi PD, menuntaskan kaderisasinya itu PD pendidikan dasar kaderi PD PKP, kemudian PMPKP itu ya. Jadi itu memang harus ikut itu kalau memang mengaku dirinya sebagai kader. Kalau enggak ya NU itu ya enggak apa-apa. Sebenarnya NU itu sifatnya fellowship, Pak. Beda ya dengan PMII yang jadi anggota harus ikut apa-apa. Beda dengan IPNU yang ketika jadi anggota harus makesta dan sebagainya. Di NU selama sampean pengen jadi anggota NU monggo-monggo ya, maka sifatnya itu bukan membership tapi fellowship. Itu fellowship ya, siapa yang mau ikut ya silakan kan gitu, tidak membership. Kalau membership itu ya itu tadi IPNU sama tadi organ yang
aktif dalam PMI pondok itu NU gitu. kalau mau jadi anggota ya harus maba dulu, kalau mau jadi anggota ya makista dulu itu. Tapi kalau di NU enggak. Makanya, tapi kenapa begitu ya tentu coraknya sih. NU ini memang harus hadir, nggak terlalu formal begitu. NU hadir di masyarakat itu ya memang nggak boleh harus terlalu formal, itu nggak boleh. NU ya harus elastis. Pada dasarnya merangkul gitu. Kita semua ini pada dasarnya itu ya NU. Itu pada dasarnya kita Muslim Indonesia ini ya NU, kecuali yang mengaku dirinya tidak NU gitu. Kalau kita kaku-kaku ya sawangane NU itu sedikit anggotanya, padahal semuanya itu adalah NU dengan corak cara beribadahnya, dengan corak kebudayaannya, beragamanya, itu semua hampir dikatakan 100% ya NU. Yes, maka nggak boleh membandoi NU itu ya dengan pendekatan formil organisatoris yang kaku gitu, nggak boleh. Ya, harus ini beda, tentu beda watak ya dengan karakter organisasi PMII atau IPNU, beda. Itu sangat bedanya di situ. Berarti kalau ingin menjadi seorang kader itu ya tadi harus kalau memang benar-benar dalam menjadi seorang kader ya harus kalau bisa menuntaskan pendidikannya itu. Iya, memang harus ada yang levelnya kader dan harus ada yang mau itu. Haruskah untuk militan? Ya harus. Ya. Atau cuman sekedar saya menjadi seorang kader nih, kader NU, tapi pendidikan saya dalam NU-nya belum tuntas. Apakah harus semilitan itu atau memang menjadi seorang kader itu harus militan? Ya, kalau sudah menjadi kader, sadar akan dirinya ya tentu harus militan. Yaitu tadi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa jadilul billati ahsan. Jadi ya memang harus ada mengemban. Sebagai kader itu harus ada yang mengemban. Ya kalau kita meyakini kita teologinya jelas, maksudnya dasar-dasar keagamaannya jelas, insya Allah kita akan mau memangkul tanggung jawab sebagai kader, besok sebagai pengurus, insya Allah kita akan mau gitu ya. Kita memang ya wis tugasnya itu ya, tugas dakwah. Jadi menjadi kader NU itu punya misi dakwah. Dakwah itu banyak, tidak hanya orientasinya keagamaan. Contoh saja. Tahun 70 berapa sih SD Impres yang dibangun oleh pemerintah? Sumber dana APBN nggak cukup untuk membangun sekolah-sekolah tingkatan dasar yang ada di pelosok-pelosok negeri ini, nggak cukup. Tapi bagi organisasi semacam NU itu hanya mendoktrin, ayo meningkatkan pendidikan. Pendidikan itu adalah menuntut ilmu, itu adalah wajib bagi setiap muslim. Maka dimanapun itu ya didirikan pondok-pondok MI gitu ya. Tahun 70 itu ada SD Impres, tapi berapa? Meskipun ada di setiap desa, tapi nggak merata setiap desa. Di Lamongan ini aja berapa ya? Yang MI bangunannya pemerintah dengan MI yang bangunannya masyarakat atas nama partisipasi masyarakat, jomplang. MI negerinya hanya ada 2, MTS-nya hanya berapa nih? 2 ya? Dua ya. Alianya 2 ya, kalau dalam kapasitas itu. SMK negerinya mungkin ada 27 dan sebagainya. Tapi itu kalah dengan jumlah sekolah-sekolah swasta. Dan ini dakwah dalam bidang pendidikan yang gini-gini nih, yang kullu muslimin faridhatun ala tolabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Ini yang manjur, sehingga orang-orang di kampung-kampung itu berbondong-bondong membangun membangun sekolah, masjid. Itu kalau memang di Arab Saudi itu yang bangun pemerintah, kalau di Turki yang bangun pemerintah. Kalau di kita, apalagi di Lamongan, ya masyarakat. Ya karena itu tadi
barang siapa yang meniti jalan di jalan Allah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Itu. Jadi ayat-ayat yang seperti itu yang dibunyikan oleh pendakwa-pendakwa kita, sehingga pemerintah nggak kepikiran menyediakan fasilitas ibadah, masjid urunan blok 5 tahun jadi, ada yang 10 tahun nggak apa-apa tapi jadi, dan banyak. Ayo dicek jumlah masjid, jumlah lembaga pendidikan, nggak ngalahkan di Indonesia. Di Indonesia ini suatu ini suatu peradaban, model peradaban seperti ini yang sebenarnya ini ya kalau dipikir-pikir ini ya anugerah luar biasa. Pemerintah nggak membangun hanya sebagian lembaga pendidikan, sebagian diselesaikan oleh masyarakat sendiri. Ya dengan konsolidasinya NU dan Muhammadiyah. Masyarakat pemerintah hanya membangun beberapa rumah sakit saja. Lebih banyak lagi didirikan oleh organisasi masyarakat keagamaan dan sebagainya. Masjid juga begitu. Jadi ini semua adalah bagian dari dakwah. Kemiskinan tentu juga turut mengentaskan. Jadi dakwah itu tidak hanya dimaknai dalam konteks dinia, agama, tapi juga dalam konteks sosial yang nanti maknanya ya pendidikan, kesehatan dan sebagainya itu. Dan itu sekarang itu menjadi ya dari dulu itu yang menjadi membudaya orientasi gitu. Ya, sampai hari ini ya kita itu ya berupaya bagaimana memajukan pendidikan dengan berbagai macam problemnya, tapi kita terus ya pengen mendirikan yang sudah baik diperbaiki lagi dan sebagainya. Jadi dakwah-dakwah yang seperti itu yang kemudian nilai-nilai keluhurannya, nilai-nilai transendentalnya itu yang secara ada. Tidak langsung masuk. Jadi kalau memang diniati ibadah ya insya Allah ya sebagai amal jariah itu, mendirikan masjid sebagai niat untuk amal jariah, sehingga nanti selama masjid itu digunakan untuk beribadah maka masih mengalirlah barokahnya gitu. Itu enak itu ya. Kalau di luar negeri jangankan disuruh untuk bangun masjid ya nggak kepikiran sama sekali lah. Daripada bangun masjid ya mending saya sholat di rumah gitu, atau kalau ada kepentingan sholat banyak ya sholatnya di lapangan gitu. Tapi oleh ulama-ulama kita itu ya mendakwakan man salaka thariqan yaltamis fihi ilman sahalaqallahu ya ini lupa ya sahalaqallahu fi ilal jannah. Jadi halal yang seperti itu didakwakan, kemudian halal yang lain ketika anak Adam meninggal maka terputuslah kecuali 3 perkara, dan itu didengung-dengungkan itu lebih mandi daripada ngekei duit, daripada APBN. Tentu mandian APBN juga. APBN juga, cuman bisa saja dari masyarakat untuk berniat. Tapi kalau ngomong begini itu bisa masif kan gitu, bisa masif tanpa mengeluarkan anggaran sebesar pun. Itu senangnya di organisasi itu ya kerja-kerja kolektif begitu itu, dan ada beberapa hal itu yang memang tidak bisa kita selesaikan secara individu, tapi memang harus secara kolektif lewat organisasi itu. Seperti itu ternyata organisasi, apalagi organisasi keagamaan yang secara tidak langsung harus bisa untuk berdakwah, secara tidak langsung menyampaikan pesan dakwah itu kepada khalayak gitu. Dan masuk poin yang terakhir Pak, sebelum nanti closing statement dari Pak Happy kita dengarkan bersama. Kita ini poin terakhir, gimana pesan dari Bapak untuk meningkatkan marwah dan semangat untuk teman-teman, apalagi
yang menjadi seorang kader. Ya, kader ini tadi kata Pak Happy kan harus bisa, apalagi menuntaskan pendidikannya ya. Jadi gimana kita dengarkan pesan dari Pak Happy, apalagi buat teman-teman yang kader. Tapi ya bukan hanya untuk kader sih, buat teman-teman juga yang aktif dalam organisasi, entah itu di bawah naungan NU atau di dalam banom-banom yang masih terikat dalam NU. Gimana Pak? Baik, jadi berorganisasi apalagi kalau di NU itu tidak hanya sebenarnya tidak hanya gerudak-geruduk saja, tapi kalau kita niati insya Allah bernilai ibadah karena berbagai macam spiritnya di awal tadi. Jadi maka dari itu berorganisasi ini kalau diniatkan untuk menata diri, insya Allah juga akan berhasil. Kalau diniatkan untuk menata banyak orang, insya Allah juga akan tercapai. Jadi kalau diniati untuk belajar, kita berorganisasi diniati untuk belajar, insya Allah juga akan memperoleh apa yang kita pelajari. Jadi ada banyak pelajaran kehidupan, tapi ilmu kehidupan yang sebenarnya itu adalah realitas itu. Realitas itu kita bisa hadir itu karena kita bergelut di organisasi. Tidak mungkin saya ujuk-ujuk menyalakan mic di salah satu desa kalau memang saya tidak hadir dalam kapasitas sebagai organisasi. Hadir ya mungkin di warung. Jadi saya berorganisasi itu bisa kita niati belajar karena memang di situ itu banyak interaksi banyak orang, banyak berinteraksi dengan realitas sehingga sehingga di organisasi kalau diniati belajar insya Allah juga akan dapat. Nah, tentu kalau urusan aktif, sangat aktif dan sebagainya itu adalah urusan kelak. Jadi apa kita kelak? Kalau memang kita besok kok kebetulan banyak tanggung jawab dalam keluarga, ya tentu kita nggak bisa kemudian serta-merta sangat aktif di organisasi enggak. Jadi tapi kalau hari ini bagi teman-teman yang muda itu ya bisa belajar. Tapi untuk urusan besok ya besok. Kita besok kebetulan punya waktu luang ya berorganisasi. Tapi kalau besok kita nggak punya waktu luang ya ikut aja. Yang penting tetap berinteraksi dengan banyak orang, tetap berinteraksi dengan realitas sehingga kita tetap belajar. Kita ndak mati gitu loh pikiran kita. Itu. Mungkin kita dengarkan closing dari Pak Happy. Silakan Pak. Jadi saya meyakini berorganisasi itu sebagai salah satu jalan hikmah. Kalau hikmah dengan berorganisasi, insya Allah itu bisa mendatangkan karena ini sebentar diulangi lagi. Saya meyakini salah satu jalan berkhidmah itu adalah berorganisasi dengan berbagai macam pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di bawah itu. Maka saya juga kalau saya meyakini bahwa berorganisasi itu adalah hikmah, maka berorganisasi itu insya Allah juga akan mendatangkan keberkahan bagi kita. Selain itu bahwa kita berorganisasi itu kita tidak hanya belajar berinteraksi dengan banyak orang, tapi kita juga belajar berinteraksi dengan realitas sehingga kita akan terbiasa dengan problem-problem dan penyelesaiannya. Dan itu akan yang membuat
manusia menjadi manusia sejati. Saya kira itulah. Terima kasih atas obrolan santainya bersama Bapak Dekan saya. Terima kasih. Bapak Dekan saya ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang telah menyimak. Semoga dengan percakapan kami tadi dan berbincang-bincang perihal organisasi, marwah dan semangat pada NU, kita semuanya bisa mengambil pelajaran dan semoga kita juga bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sendiri-sendiri, apalagi dalam berorganisasi. Dari saya dan juga Bapak Dekan saya, apabila ada salah kata, salah tingkah dan salah ucap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.